Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas LKS untuk materi usaha dan energi ya. Langsung saja ke kegiatan 1, menganalisis usaha. Oke. Di pertanyaan nomor 1 di sini, perhatikan gambar 1.1, orang sedang mendorong mobil mogok dengan sekuat tenaga dan kenyataannya mobil belum bergerak juga. Apa yang menyebabkan mobil tersebut belum bergerak? Oke, saya ilustrasikan mobil itu adalah sebuah kotak gitu ya. Kemudian ada orang yang mendorongnya dengan gaya F di sini, ya. Kemudian selain ada gaya F, gaya dorong, karena mobil punya massa, pasti punya yang namanya gaya berat ya, ke arah bawah, dan gaya normal. Gaya normal itu gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Nah, sebenarnya materi ini harusnya sudah dikuasai di bab hukum Newton dan gaya. Ada 4 macam gaya yang harus dipahami ya. Ada gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya tegang tali. Nah, di sini tidak ada gaya tegang tali ya. Kalau kita anggap antara mobil dengan jalan itu kasar bidangnya, maka timbul yang namanya gaya gesek. Gaya gesek itu ada 2, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis ya. Oke, kapan penggunaan gaya gesek statis, kapan penggunaan gaya gesek kinetis? Statis digunakan saat bendanya itu masih dalam keadaan diam ya, atau tepat akan bergerak. Tapi kalau sudah bergerak, gaya gesek yang dipakai adalah gaya gesek kinetis ya. Nah, di soal ini tadi menjelaskan bahwasanya orangnya sudah mendorong tapi mobilnya masih diam, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statisnya ya. Nah, karena gaya dorongnya lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum, jadi menentukan benda bergerak atau tidak itu adalah dari gaya gesek statis maksimumnya. Contoh, gaya gesek statis maksimumnya butuh 5 Newton. Gaya yang mendorong hanya 4 Newton ya. Maka otomatis bendanya itu tetap dalam keadaan diam ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, jadi yang menyebabkan mobil tersebut tetap diam adalah gaya gesek statisnya lebih besar daripada gaya dorongnya. Oke ya. Nah, apa rumus gaya gesek statis? Nah, untuk gaya gesek statis maksimum itu rumusnya mu S kali N ya. Mu S itu koefisien gesekan statis atau tingkat kekasarannya ya. Kemudian N itu adalah gaya normal. Kalau dilihat di sini gaya normal pada kasus ini sama dengan gaya beratnya ya. Massa kali gravitasi. Artinya kalau makin berat bebannya, gaya geseknya juga pasti akan berat. Kenapa? Karena gaya normalnya makin besar ya. Oke. Terus nomor 2 ya. Apabila mobil tersebut didorong dengan lebih kuat lagi, akibatnya mobil bergerak dan kenyataannya jauh lebih ringan mendorongnya. Mengapa demikian? Jelaskan pendapat Anda. Jadi kalau kamu mendorong sebuah benda, pasti yang berat itu di awal ya. Pada saat bendanya itu sudah bergerak, itu akan lebih ringan kita mendorongnya. Kenapa bisa seperti itu? Oke. Kondisinya di soal tadi gayanya sekarang diperbesar ya. Karena diperbesar otomatis nanti akan melebihi gaya gesek statis maksimumnya. Maka benda kondisinya di sini adalah bergerak. Kalau benda bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis yang rumusnya mu K dikali dengan N ya. Dan ingat, mu K itu atau koefisien gesekan kinetis itu lebih kecil daripada mu S ya, selalu seperti itu. Nah, karena mu K lebih kecil daripada mu S,
maka gaya gesek kinetis juga pasti lebih kecil daripada gaya gesek statis. Itulah sebabnya kalau benda itu sudah bergerak, kita lebih ringan mendorongnya karena gaya gesek yang bekerja gaya gesek kinetis yang nilainya lebih kecil daripada gaya gesek statis ya. Ini untuk mu, cara bacanya mu gitu ya, mu. Nah, mu K, mu S gitu ya. Oke. Lanjut soal nomor 3. Setiap benda dalam keadaan diam sedang didorong atau ditarik akan diperlukan usaha untuk memindahkan benda tersebut ke tempat lain. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pengertian usaha itu? Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi besar kecilnya usaha? Tuliskan persamaan matematisnya. Oke. Usaha dalam fisika ini ya. Besarnya gaya yang diperlukan agar benda mengalami perpindahan ya. Definisi usaha dalam fisika dengan dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda. Contoh misalkan Sobah mendorong lemari, ternyata lemarinya tidak mengalami perpindahan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang di dekat Sobah bisa mengatakan Sobah sudah melakukan usaha meskipun lemarinya tidak berpindah. Tapi kalau dalam fisika, selama lemarinya tersebut belum mengalami perpindahan, maka bisa dikatakan Sobah tidak melakukan usaha ya. Karena secara matematis usaha disimbolkan dengan W besar, work maksudnya ya, kerja, sama dengan F gaya force dikali dengan S perpindahannya dikali cos theta. Theta itu adalah sudut antara F dan S. Ya, ini ngaruh nanti sudut terhadap besarnya usaha. S itu adalah perpindahan dalam satuan meter, F adalah gaya dalam satuan Newton. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya usaha ada gaya, adanya perpindahan, kemudian sudut antara gaya dan perpindahannya itu sendiri. Gitu ya. Oke, nanti lebih jelas melalui contoh soal aja. Nomor 4. Perhatikan gambar 1.2. Seorang atlet angkat besi sedang mengangkat barbel dengan seberat 1000 Newton. Kemudian atlet tersebut berjalan ke depan sejauh 1 meter. Menurut Anda, berapa besar usaha yang dilakukan oleh atlet tersebut? Jelaskan pendapat Anda. Oke, saya ilustrasikan barbelnya ini adalah sebuah kotak ya. Posisi ada di bawah. Karena punya massa, pastilah ada yang namanya gaya berat. Lalu, sama atletnya diangkat sampai ketinggiannya H. Berarti kotak ini sebenarnya sudah melakukan perpindahan kan? Dari bawah ke atas. Paham? Ya. Oke, perpindahannya sebesar H. Lalu, atletnya bergerak ke kanan misalnya. Juga melakukan perpindahan. Ya, sejauh S. S-nya 1 meter katanya. Sehingga barbel posisi sekarang ada di sini. Pertanyaannya adalah berapa usaha yang dilakukan oleh atlet tersebut? Oke. Coba lihat gaya yang bekerja pada barbel ini. Kan hanya ada gaya berat ya. Berarti yang ditanyakan adalah usaha oleh gaya berat ya. Berarti gayanya kita tulis gaya berat dikali dengan perpindahannya adalah S, dia berpindah dari sini ke sini ya. Oke. Dikali dengan cos theta ya. Nah, coba kamu lihat antara gaya berat dengan perpindahan yang nilainya 1 meter itu membentuk sudut 90. Nah, cos 90 derajat itu adalah 0. Berarti 1000 beratnya tadi, berat barbelnya kan 1000 ya. 1000 dikali perpindahannya 1 dikali dengan 0, itu hasilnya adalah 0 joule ya. Jadi sebenarnya atlet tersebut tidak melakukan usaha terhadap barbel ya, meskipun barbelnya mengalami perpindahan. Nah, inilah pentingnya sudut antara Fs di sini ya. Jadi dia mempengaruhi terhadap besarnya usaha. Paham ya? Tidak selamanya benda yang mengalami perpindahan itu bisa dikatakan mempunyai usaha ya. Jadi theta di sini ngaruh. Andaikan saja yang ditanyakan di soal adalah usaha oleh gaya berat untuk memindahkan benda dari bawah ke atas.
yang tingginya 1 meter. Nah, ini pasti ada nilainya. Ya. W-nya 1000, hanya kita anggap 2 meter misalnya, berpindah dari bawah ke atas setinggi 2 meter. Nah, sudutnya berapa? Oke, gayanya ke arah bawah, perpindahannya ke atas, kan berlawanan. Berarti sudutnya adalah 180 dari sini ke sana. 180 derajat. Cos 180 itu nilainya negatif 1. Berarti negatif 1000 dikali dengan 2, negatif 2000 Joule. Negatif itu artinya kita butuh usaha untuk memindahkan barbel dari bawah ke atas. Kalau plus, kita nggak butuh, ya. Itu nilainya. Bisa dipahami ya. Lanjut soal nomor 5. Usaha yang dilakukan bisa berharga positif, 0, dan negatif. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, ya. Usaha oleh gaya berat dari bawah ke atas, kan hasilnya minus, ya. Menurut Anda, pada saat manakah usaha yang dilakukan berharga positif, 0, dan negatif? Jelaskan pendapat Anda. Oke, positif jika gayanya searah perpindahan, negatif jika gayanya berlawanan perpindahan, 0 jika gayanya tegak lurus terhadap perpindahan. Maksudnya gimana? Oke, saya kasih ilustrasi di sini. Ada sebuah kotak. Kotak ini mau kita pindahkan dari kiri ke kanan sejauh S. S itu besar perpindahannya, ya. Tentunya kita butuh gaya F di sini. Gaya dorong atau gaya tarik. Nah, kemudian kalau kita uraikan, selain ada gaya dorong kan punya massa, berarti punya yang namanya gaya berat. Terus ada gaya normal. Terus karena bidangnya kasar, timbul gaya gesek ke arah kiri. Nah, kalau kita hitung usaha oleh masing-masing gaya tersebut, usaha oleh F adalah F kali S cos. Cosnya cos berapa? Cos 0, karena F dan S-nya di sini searah dan sejajar, ya kan? Cos 0 itu 1. Nah, ini berarti nilai yang positif. Jadi, positif itu kalau gayanya searah. Nah, sementara usaha oleh gaya gesek, perpindahannya ke sana, gaya geseknya ke sana. Kan membentuk sudut 180. Cos 180 itu negatif 1. Jadi, usaha oleh gaya gesek kali perpindahannya kali cos 180. Berarti minus FG dikali S. Jadi negatif jika gayanya berlawanan. Kemudian usaha oleh gaya normal. Gaya normal atau gaya berat sama aja nih. Karena apa? Arahnya tegak lurus terhadap perpindahannya. Ya kan? Berarti kalau tegak lurus sudutnya 90. Cos 90 itu berapa? 0. Jadi 0 dikali gaya normal dikali perpindahannya, ya 0. Ya, jadi 0 jika gayanya tegak lurus perpindahan. Nah, dari sini kamu bisa memahami tidak semua gaya akan menghasilkan usaha. Kamu bisa menyimpulkan yang perlu dihitung adalah gaya yang sejajar terhadap perpindahannya, baik itu searah maupun berlawanan. Kalau yang tegak lurus tidak usah dihitung, ya, karena nilainya udah pasti 0. Ya. Oke, jadi yang dihitung itu usaha oleh gaya F dan usaha oleh gaya gesek saja, ya. Oke, soal nomor 6. Perhatikan gambar 1.3. Anak perempuan sedang menarik balok dengan seutas tali dengan 2 cara, yaitu ditarik dengan tali arah mendatar yang sebelah kiri dan tali membentuk sudut. Menurut Anda, cara manakah yang memerlukan usaha tarikan yang paling kecil? Jelaskan pendapatmu. Oke, coba kita ilustrasikan dulu. Jadi anak yang pertama mendorongnya itu dengan arah mendatar, sebesar F gayanya. Anak yang kedua mendorongnya membentuk sudut tertentu. Ini boleh sudutnya 45, 30, 60. Yang penting antara 0 dan 90, ya. Yang jelas tidak boleh 0, karena kalau 0 mendatar, kalau 90 kan tegak lurus gitu ya. Yang penting antara 0 dan 90. Saya pilih 45 misalnya, ya. Oke, coba yang mendatar dulu. Kan berarti rumus usahanya gayanya dikali perpindahannya dikali cos berapa? Cos 0. Karena searah, ya, dengan perpindahan. Cos 0 itu sama dengan 1. Ini nilai yang paling maksimum, ya. Cos 0 nilainya paling maksimum. Sementara kalau yang membentuk sudut di sini
Ini perlu kita uraikan dulu gayanya terhadap sumbu X dan Y ya. Oke, terhadap sumbu X di sini, karena garis ini tepat di samping, kalau samping itu gunakan cos ya. F cos 45 sama ke arah atas sana adalah F sin 45. Nanti belajar lagi materi vektor. Kapan gunakan sin, kapan gunakan cos ya. Jadi cos kalau ada di sampingnya sudut, sementara kalau ada di depan sudut. Ya, ini garis ini kan sebenarnya sama dengan di depan ya. Jadi garis ini panjangnya sama aja dengan di sebelah sini. Berarti kan ada di depannya sudut. Kita gunakan sin. Otomatis usaha oleh gaya F sin 45 tidak kita pakai. Karena nilainya pasti sama dengan 0. Kan perpindahannya ke sana. F sin 45-nya ke atas. Kan tegak lurus. Tadi kalau tegak lurus usahanya pasti 0 ya. Nah sekarang yang dipilih pasti yang ini kan. Yang sejajar dengan perpindahannya. Berarti F cos 45 ini gayanya ya. Dikali perpindahannya S, kemudian cosnya cos 0. Cos 0 itu 1. Ini boleh ditulis, boleh tidak kalau kamu sudah paham ya. Jadi cos 45 itu setengah akar 2 dikali F dikali S. Berarti kesimpulannya usaha tarikan yang membentuk sudut lebih kecil daripada usaha tarikan yang mendatar. Kenapa? Karena yang membentuk sudut itu nilainya lebih kecil daripada 1. Nanti kalau kamu isi 30, cos 30 itu setengah akar 3. Kalau kamu isi 60, cos 60 itu setengah. Pasti lebih kecil dari cos 0 ya. Maka usaha yang dibutuhkan yang paling kecil adalah yang membentuk sudut. Oke?